Banyak orang Kristen itu berkata dia beriman. Tapi iman yang bagaimana, saudara? Ya, banyak yang beriman tapi banyak juga imannya itu mati. Dan kalau iman kita mati, maka ya kita nggak bisa apa-apa. Itu percuma. Walaupun saudara setiap minggu ke gereja, saudara melayani Tuhan, mungkin saudara pendoa, tapi kalau imanmu mati, maka engkau tidak akan menerima apapun dari Tuhan dan tidak akan menghasilkan apapun iman itu. Kenapa kita harus memiliki iman yang hidup, yang aktif, saudara? Ya, karena ya iman itu adalah senjata untuk kita bertahan. Iman itu adalah kekuatan untuk kita bisa terus berdiri tegap di hari-hari yang terakhir ini. Ya, karena Alkitab bilang akan datang masa yang sukar. Dan kalau orang imannya itu ya setengah-setengah, mati enggak, hidup enggak, ya sekarat, ya maka kita enggak akan mungkin melihat. Dan kita tidak akan mungkin berdiri teguh sampai ya bisa mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita mau atau tidak, kita suka atau tidak, Alkitab bilang di hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Mau lari kemana saudara? Ya, kabur aja dulu. Ya, nggak usah kabur-kabur, dalam hadirat Tuhan saja kita cari Tuhan ya. Kenapa? Karena ya dimanapun kita pergi ya kesulitan, kesukaran itu akan ada. Sebagian orang berpikir kalau saya lari ke luar negeri hidup saya lebih aman. Apa begitu? Ya, saya kemarin baru pulang dari Australia. Saya ketemu banyak orang Indonesia di sana, saya tanya, ya apakah kamu di sini happy? Ya kalau mau ditanya jujur, ya kami pengen di Indonesia aja Bu. Yang di Indonesia pada pengen kabur. Nggak tahu mau kabur kemana. Ayo kabur dalam hadirat Tuhan yuk. Karena hanya di dalam Tuhan dengan iman yang hidup kita nih akan mengalami rencana Tuhan. Bukan soal di mana saudara berada, tapi apakah hari ini engkau berada dalam rencana Tuhan itu yang terpenting, amin. Ya mau saudara lari ke Belanda, mau lari ke Jepang, Amerika, Australia, mau lari ke planet sekalipun di luar angkasa. Kalau kau tidak berada dalam rencana Tuhan yang sempurna, maka semuanya akan gagal. Ya gagal total. Kenapa kita harus punya iman yang hidup? Karena kita sedang ada di zaman yang tidak baik-baik saja. Karena itu Alkitab yang bilang bahwa akan datang masa yang sukar. Dalam segala aspek kita ini akan diuji dan akan digoncang saudara. Bagaimana orang Kristen itu imannya bisa hidup? Ya kalau saudara nggak pernah dengar firman. Yang saudara dengar tiap hari ya media sosial yang saudara baca, lihat TV, lihat apa, jadi semuanya menakutkan. Apa yang kita dengar hari-hari ini itu akan menentukan bagaimana kondisi iman kita. Ya, iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Buka Roma 10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan ini Yesus yang berkata saudara. Ya kata Tuhan Yesus di sana Roma 10 tadi di mana saya pendengaran akan firman Tuhan ya. Ya Roma 10 ayat yang ke-16 sampai ayat 18 kita baca dulu. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengar suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi hati mereka itu membatu. Kita dengar firman aja belum tentu kita bisa terima firman itu. Apalagi kita nggak pernah dengar.
Ya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel ketika akhirnya mereka diizinkan dibuang di pembuangan di Babel. Tuhan bilang, kenapa bangsa ini dibuang? Kenapa kamu aku buang? Karena kau punya mata tapi buta, tidak melihat. Kau punya telinga tapi kau tuli, tidak mendengar. Mari kita pakai telinga kita yang sudah diciptakan Tuhan ini untuk mendengar firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin iman kita timbul kalau kita nggak pernah dengar firman? Coba saudara renungkan hari ini. 1 hari 24 jam. Berapa banyak waktu yang kau pakai untuk mendengar firman Tuhan?